Kalian pasti pernah mendengar tentang para pejuang dalam kisah Mahabharata. Salah satunya adalah Bisma, putra dari Dewi Gangga. Bisma telah memilih membujang seumur hidup, tetapi bahkan para dewa biasa kagum pada kekuatannya. Ada begitu banyak kekuatan di panahnya sehingga Sri Krishna harus menundukkannya. Di sisi lain juga ada Barbarika yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia merupakan putra dari Gatotkaca dan cucu dari Bima. Bahkan dalam pertarungan, Barbarika bisa mengalahkan Bima hanya dalam beberapa saat. Nah sobat, bagaimana bisa terjadi pertarungan antara Bisma dengan Barbarika? Sebelum itu, seperti biasa, meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam kisah Mahabharata, Barbarika juga ingin berperang di Kuruksetra. Tetapi Sri Krishna tahu tentang kekuatannya, itu sebabnya dia menerima Barbarika sebagai muridnya. Sri Krishna kemudian meminta guru Daksina kepada Barbarika. Barbarika kemudian menyerahkan kepalanya untuk dijadikan guru Daksina kepada Sri Krishna. Nah sobat, benarkah sebelum dimulai perang Mahabharata terjadi perang antara Barbarika dengan Bisma, di mana keduanya menggunakan senjata ilahi mereka satu sama lain? Lalu bagaimana dan mengapa perang itu bisa terjadi? Dikisahkan suatu ketika sebelum perang Mahabharata, Bisma keluar dari istananya. Bisma mendapatkan laporan dari tentaranya bahwa tentaranya menemukan kerangka manusia. Untuk mengetahui hal itu, akhirnya Bisma keluar dari istana dalam penyamarannya. Dalam penyamarannya, Bisma kemudian keluar dan ia menanyakan kepada semua orang siapakah yang sudah melakukan semua itu. Para penduduk mengatakan bahwa ada seorang raksasa yang telah menginjakkan kakinya di wilayah kerajaannya. Bisma kemudian merencanakan hal ini di sidang istana. Bisma kemudian merencanakan sesuatu untuk masalah ini. Bisma kemudian memerintahkan seluruh penduduk untuk masuk ke dalam rumah pada malam hari. Dan ketika tengah malam tiba, raksasa pun menjadi kebingungan. Raksasa itu pun muncul dan mengatakan, mengapa makanannya tidak dikirim pada hari itu. Raksasa pun menjadi marah dan ingin memangsa semua penduduk desa. Raksasa itu pun kemudian memperbesar ukurannya dan mengangkat sebuah batu besar dan melemparkan batu itu. Namun kemudian Bisma menghancurkan batu itu. Raksasa kemudian bertanya kepada Bisma, "Siapakah Anda yang berani menghentikan jalannya?" Ia kemudian mengatakan bahwa ia ingin membunuh dan memakan Bisma. Raksasa itu pun kemudian bergerak menuju Bisma, namun Bisma menghentikannya. Serangan dari Bisma membuat raksasa itu terluka dan ia melarikan diri. Bisma kemudian menaiki kudanya dan mengikuti raksasa itu. Raksasa itu pun lari begitu jauh dan pergi ke gua Barbarika. Raksasa kemudian mengambil wujud Barbarika dari kekuatan mayanya dan bersembunyi di dalam gua. Bisma yang melihat perwujudan raksasa itu menjadi Barbarika, kemudian melihat Barbarika yang asli. Bisma melihat Barbarika sedang berburu singa dan melukai tangannya saat berkelahi dengan singa. Ketika Bisma memasuki gua, dia berpikir bahwa Barbarika merupakan raksasa itu. Bisma kemudian melepaskan senjata ilahinya ke arah Barbarika, tetapi Barbarika menyadari dan menangkapnya dengan satu tangan. Barbarika kemudian menghancurkan panah dari Bisma. Barbarika kemudian berkata, "Siapakah yang berani menembakkan anak panahnya kepadaku?" Bisma kemudian menjawabnya. Bisma mengatakan bahwa itu adalah senjatanya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Kemudian Barbarika menjawabnya. Barbarika mengatakan bahwa itu sangat mudah dan Bisma tidak mengetahui kekuatannya. Kemudian Bisma datang untuk mengatakan bahwa kekuatan seperti itu tidak penting. Barbarika kemudian menanyakan tujuan dari Bisma.
Mendengar semua perkataan dari Barbarika membuat Bhisma menjadi murka. Ia mulai melawan Barbarika dengan gadanya. Kedua gada mereka mulai mengeluarkan suara benturan yang begitu dahsyat, bahkan menghancurkan yang ada di sekitarnya. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Satu persatu kekuatan ilahi mereka keluarkan dalam pertarungan. Pertarungan mereka membuat gemuruh alam di sekitarnya, dan akhirnya Gatotkaca muncul di hadapan mereka. Melihat Gatotkaca yang muncul di hadapannya, kemudian Bhisma bertanya, "Apakah ini putramu dan bukan raksasa lain yang telah saya lihat menyamar sebagai Barbarika?" Kemudian Barbarika menghancurkan ilusi raksasa itu dengan mantranya. Bhisma kemudian menceritakan tentang kekejaman raksasa yang dilakukan kepada penduduk desa. Mendengar semua ini, Barbarika sangat marah dan dia mengirim raksasa itu ke Yamaloka. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu. कभी कभी